Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih At-Tayyib At-Tahir Rahmatillahi lil alamin wa ala alihi At-Tayyibin At-Tahirin wa sallim taslima. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Haratil mukarramin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Muharram yakni Bapak Haji Ibnu, para Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian yang hadir di majlis subuh ini, mudah-mudahan kehadiran kita, istima'nya kita, etikafnya kita pada pagi hari ini, thalabul ilminya kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Kelihatan habis pada makan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita dalam kehidupan ini, khususnya bagi kita yang sudah berumah tangga, tentu kita menginginkan dan mendambakan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Betul tidak ya? Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah? Katakan saya. Ya Allah yang tunjuk tangannya paling semangat, paling antusias. Mudah-mudahan anaknya dipantaskan Allah untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Siapa di antara ibu yang menginginkan agar satu saat nanti kemudian kita semua dipertemukan, dihubungkan oleh pasangan hidup kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala? Katakan saya. Ya Allah yang tunjuk tangannya paling tinggi. Kok dari tadi saya paling tinggi ya Pak ya? Yang paling antusias, mudah-mudahan kelak kita semua akan dipertemukan, akan dihubungkan oleh orang-orang yang kita cintai, oleh pasangan hidup kita, oleh anak cucu kita nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jadi persoalan adalah ternyata untuk menghadirkan anak yang soleh, yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan kita di akhirat, ternyata memerlukan proses. Tidak bisa instan. Sebagaimana dahulu kita menginginkan agar Allah menganugerahi kita anak, pun juga sama. Lahirnya tidak secara instan. Rata-rata orang di Indonesia itu usia kandungan kelahiran itu antara 9 sampai dengan 10 bulan. Betul Bapak Ibu? Ada gak di antara Bapak Ibu yang anaknya 4 bulan udah lahir? Ada? Karena saking pengen buru-buru cepet-cepet gitu ya. Ada yang 3 bulan udah pengen lahiran aja, ada? Tidak memerlukan proses. Artinya sang ibu, sang ayah ini kemudian bersedia untuk bersabar menanti kehadiran sang jabang bayi ini
antara 9 sampai dengan 10 bulan. Betul tidak? Maka demikian pula ketika proses kelahiran pun juga butuh proses. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan keempat. Gak langsung tiba-tiba brojol gitu aja. Memerlukan proses. Bahkan ketika si jabang bayi ini kemudian telah lahir ke alam dunia pun gak bisa tiba-tiba langsung makan bubur ayam gitu. Ada yang langsung anak bayi langsung makan soto padang gitu, ada? Enggak, butuh proses. Mungkin selama kurang lebih 1 tahun si bayi hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja, baru kemudian diberikan makanan tambahan ASI. Butuh proses. Gak tiba-tiba bayi lahir kemudian makan rendang gitu, enggak ada. Proses. Bahkan untuk mendapatkan anak sampai 6, kayak model saya kan anaknya 6 gitu Pak ya, itu lahirnya satu-satu Pak, nggak langsung 6 sekaligus gitu kan, lahirnya satu. Ada di antara Bapak Ibu yang lahir punya anak 6 lahirnya langsung sekaligus 6 gitu, enggak, lahirnya satu-satu. Lahirnya pun juga memerlukan proses. Makanya unik, saya rata-rata adik ipar saya tuh anaknya 1, anaknya 2, paling banyak 2. Sampai anak ketiga saya dipanggil sama mertua saya. Pas anak keempat dipanggil sama mertua saya. Ditanya begini, "Za, kok bisa Enah tuh istri saya kok hamil lagi?" Dipanggil saya, disuruh duduk sini. "Lo kok bisa istrimu hamil lagi?" Ya saya bilang, "Nggak apa-apa mah. Toh juga Enah hamil kan ada suaminya." Kecuali nggak ada suami bingung gitu ya. Suaminya ada, tenang aja, suaminya siap tanggung jawab. Lahirlah kemudian anak keempat. Nggak lama anak keempat lahir, kemudian muncul anak yang kelima. Dipanggil lagi sesama mertua saya. "Za, sini Za, ngobrol kita. Ada apa?" "Ada apa Mak?" "Itu kok bisa-bisanya Enah hamil lagi?" Ya saya bilang, "Nggak apa-apa Mak. Itu kok juga hamil juga ada suaminya, kecuali nggak ada suaminya bingung gitu. Suaminya ada dan siap, insya Allah suami siap tanggung jawab gitu kan." Lahirnya satu-satu, memerlukan proses. Nah, kadang-kadang kalau yang punya anak banyak itu, kalau dulu ada Nasi Daria kan cerita lagunya begini ya. Apa lagunya? "Ibu, engkaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi." Itu sampai 7 kali, sampai 6 kali lah kira-kira begitu. Artinya semua butuh proses gitu kan. Ada proses mengandung, ada proses melahirkan, ada proses menyusui, ada proses membesarkan. Semuanya butuh proses. Maka tentu sebagai orang tua kita sadar bahwa untuk menghadirkan anak yang saleh butuh proses. Maka para orang tua ini meski memiliki lapis-lapis kesabaran ketika mendidik, membersamai anak-anaknya, sampai kemudian Allah pantaskan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Maka setidaknya ada 5 komponen menghadirkan anak yang saleh. Karena ternyata anak yang saleh ini memang dibentuk oleh lingkungan yang mendukung, ekosistem yang mendukung bertumbuhnya kesalehan anak-anak kita berdasarkan fitrahnya. Jadi kalau kita mendapati kok kenapa ya anak kita kok belum jadi anak yang saleh ya? Ya bisa jadi mungkin di antara 5 komponen ini belum benar-benar kita sempurnakan upaya kita. Komponen yang pertama menghadirkan anak yang saleh itu, yakni hendaklah si anak ini dididik, dibina, dibesarkan oleh kedua orang tua yang saleh. Itu poin yang pertama. Jadi kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang saleh, maka kita berusaha mengupayakan
meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang tua yang saleh. Kenapa penting? Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana mungkin bayang-bayang bisa lurus kalau rantingnya bengkok. Jadi orang tua tuh ibarat rantingnya, Pak, Bapak Ibu. Anak-anak tuh ibarat bayang-bayangnya. Maka bayang-bayang pasti niru nyontoh rantingnya. Kalau rantingnya bengkok, maka bayang-bayang pun ikut bengkok. Kalau rantingnya lurus, maka bayang-bayang pun juga akan ikut-ikutan lurus. Maka salah satu di antara faktor penghambat kenapa kok anak susah banget jadi anak yang saleh, dalam pendapat Imam Al-Ghazali, bisa jadi ini disebabkan karena faktor ketidaksolehan kedua orang tuanya, terkhusus ketidaksolehan ayahnya. Saya ulangi ya. Salah satu di antara faktor penghambat kenapa kok anak ini susah banget jadi anak yang saleh itu justru karena faktor ketidaksolehan orang tuanya, terkhusus ketidaksolehan ayahnya. Kenapa? Karena ayah merupakan qawwam. Kalau dalam penafsiran bebas, qawwam itu maknanya apa? Qawwam itu meluruskan apa-apa yang bengkok, menguatkan apa-apa yang lemah. Kalau si anak ini bengkok, maka tugas untuk meluruskan si anak ini tugas keayahan. Kalau seorang anak kemudian lemah semangatnya, lemah ibadahnya, lemah produktivitasnya, maka tugas untuk menguatkan si anak ini merupakan tugas keayahan. Nah, bagaimana mungkin si ayah ini bisa meluruskan anaknya yang bengkok sedangkan si ayah juga bengkok? Ini komponen yang pertama menghadirkan anak yang saleh. Fa aslih li fi dzurriyyati. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mensalehkan diri kita, memperbaiki diri kita, memberikan aliran kebaikan kepada kita dan juga kepada anak cucu kita. Jadi tidak bisa dipungkiri, boleh jadi ada tabungan energi kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, yang kebaikan itu mengalir terus kepada anak dan cucunya. Kemudian yang kedua, komponen menghadirkan anak yang soleh, yakni hendaklah anak kita ini diasistensikan, dibersamai oleh guru yang saleh. Guru yang saleh. Kenapa kok meski menghadirkan guru yang saleh dalam kehidupan pengasuhan anak-anak kita? Karena guru ini merupakan sosok yang digugu, sosok yang ditiru. Maka ada dua syarat penting seorang guru. Yang pertama, guru itu mestilah cerdas. Yang kedua, guru mestilah bertanggung jawab. Saya tanya, kira-kira Bapak Ibu mau nggak nyekolahin anak yang di sekolahnya gurunya kurang cerdas? Mau tidak? Mau tidak? Cerdas tapi nggak tanggung jawab, kira-kira mau tidak? Nggak cerdas, nggak tanggung jawab, kira-kira mau tidak? Maka syarat mutlak seorang guru, dia mesti cerdas dan dia mesti bertanggung jawab. Yang disebut dengan cerdas itu seperti apa? Yang disebut dengan cerdas itu yakni upgradable. Dia siap untuk di-upgrade. Pengetahuannya, pengalamannya, keterampilannya,
Jadi kalau ada guru tidak siap untuk di-upgrade, tidak lagi mau belajar, tidak siap ditempa, tidak siap untuk ditumbuhkan, maka ini guru tidak cerdas dan dia tidak pantas menjadi sosok guru. Ini dua syarat ini saya mendapatkan dari Dr. Abdul Qadir Baraja, salah satu tokoh pendidikan Surabaya. Saya pernah diundang pagi-pagi makan nasi Madura di rumahnya. Lalu dalam diskusinya beliau tanya kepada saya, Pak Reza, apakah setiap orang bisa nggak jadi guru? Pikiran saya waktu itu bisa jadi guru. Lalu kemudian Ami Kadir, saya nyebutnya Ami Kadir karena keponakannya rekan bisnis saya. Dia mengatakan tidak semua orang bisa jadi guru, Pak Reza. Termasuk saya, walaupun saya pendiri Yayasan Al-Hikmah, saya merasa saya tidak pantas jadi guru. Lalu saya tanya, lalu apa syarat jadi guru? Dua. Yang mewakili karakter Nabi Yusuf alaihissalam, yang hafizun alim. Dia meski hafiz, dia meski amanah bertanggung jawab, dia meski alim, dia mesti cerdas berpengetahuan. Jadi kalau kita pengen anak kita hadir sebagai anak yang soleh, maka anak ini mesti didampingi, diasistensikan dengan guru yang soleh. Kemudian yang ketiga, hendaklah anak kita ini dirangsang, ya, distimulasi, dikenalkan untuk dapat nyaman bergaul dengan orang-orang saleh. Karena gak semua orang tua loh kemudian mau mengenalkan anaknya dengan majlis-majlis ilmu, dengan majlis-majlis zikir, dengan majlis-majlis kebaikan, dengan majlis-majlis yang dimana di majlis itu kemudian dia berjumpa dengan orang-orang saleh. Nah, kalau sejak kecil ini anak kita tidak kenalkan majlis-majlis kebaikan yang dimana di situ kumpul orang-orang baik, kumpul orang-orang saleh, kumpul orang-orang yang ingin taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah kemudian si anak ini di masa tumbuh kembangnya dia merasa kehidupan orang-orang saleh sebagai kehidupan yang asik untuknya. Maka tugas orang tua sebetulnya menyediakan lingkungan bagi anak ini untuk berjumpa dengan orang-orang saleh dan merasa nyaman tumbuh bersama dengan orang-orang saleh. Jadi orang tua mesti menyediakan ruang itu, menyediakan ekosistem itu supaya si anak ini senangnya bergaul sama orang-orang baik, senangnya bergaul sama aktivis-aktivis masjid, senangnya bergaul kemudian dengan remaja-remaja yang sejak muda hatinya senantiasa tertaut dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, komponen penting menghadirkan anak yang saleh, yang dimana anak ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia beribadah dengan benar dan memiliki akhlakul karimah, yakni hendaklah anak ini dinafkahi, dibiayai dari rezeki yang halal lagi thayyib. Kenapa kok poin ini penting disampaikan Bapak Ibu sekalian? Oleh karena apa yang dimakan oleh istri kita, apa yang dimakan oleh anak-anak kita, maka itu akan menjadi daging-daging mereka, itu yang akan menjadi tulang belulang mereka, itu yang akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Maka pastikan ketika kita menafkahi anak kita, membiayai anak kita, pastikan bahwa rezeki yang kita dapatkan ini adalah rezeki dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sesuatu keharusan bagi para istri mengingatkan kepada suaminya, bang, hati-hati bang nyari duit bang, hati-hati bang.
cari yang halal-halal saja, cari yang baik-baik saja, cari yang berkah-berkah saja. Ini komponen yang keempat. Nah, komponen yang kelima, bagaimana cara menghadirkan anak yang saleh dalam kehidupan rumah tangga kita. Walaupun saya meletakkan di poin kelima, tapi justru poin yang kelima ini yang paling penting. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Komponen yang kelima menghadirkan anak yang saleh dalam kehidupan keluarga kita. Kalau bisa jawab boleh pulang duluan dah. Kalau yang pertama tadi apa? Dibesarkan oleh orang tua yang saleh. Yang kedua, diasistensikan, didampingi oleh guru yang saleh. Yang keempat, distimuli anak-anak kita ini dirangsang agar dia senang bergaulnya di lingkungan orang-orang saleh. Yang keempat, dibiayai, dinafkahi dari harta yang halal thayyib. Yang kelima, kira-kira apa? Yang kelima, menghadirkan anak yang saleh itu yakni hendaklah anak ini didoakan. Didoakan secara mudawamah. Didoakan secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Ini komponen yang paling penting. Karena banyak orang tua ngasih nafkah udah, nyekolahin udah, belajar untuk menjadi teladan untuk anak-anak sudah, diajak anak ini ke majlis-majlis orang-orang saleh sudah, tapi lupa untuk setiap hari mendoakan anak-anaknya. Tidak banyak orang tua kemudian dia bersedekah, diniatkan untuk anaknya, beramal saleh diniatkan untuk kebaikan anaknya, atau dalam bahasa lain itu mentirakati untuk kepentingan dan kebaikan anak-anaknya. Saya ingat ada seorang guru ya, ini kiai beneran ini, guru beneran ini. Beliau cerita, saya waktu kecil, waktu muda itu hidupnya nggak jelas lah gitu. Pulang tengah malam gitu, pulang tengah malam, kadang tidak pulang-pulang. Hobinya main musik. Dan seingat saya katanya abah saya tuh nggak pernah marah-marah, ibu saya nggak pernah marah-marah, paling sekali marah cuma ngomong begini, kamu kenapa nggak pulang-pulang, jangan-jangan kamu udah punya istri ya? Nggak pernah marah. Sekali-kali marah cuma ngomong gitu. 3 hari nggak pulang ya, jangan-jangan kamu punya istri di luar sana ya? Keluyuran terus itu. Tapi kemudian ini guru bilang begini, saya ini bisa kayak begini, Allah dudukkan kayak begini jadi kiai gitu ya. Itu karena ibu saya itu mentirakati saya, puasa Daud 12 tahun untuk saya. Jadi ini anak jadi kiai beneran. Jadi ibunya itu kemudian dia puasa Daud gitu ya, itu diniatkan untuk akun kebaikan anaknya tadi, dan Allah dudukkan anak ini menjadi seorang kiai. Dan guru-gurunya juga guru-guru yang bagus gitu, dengan sanad-sanad yang bagus, ketersambungannya bagus. Ada gurunya tuh dari Mesir, ada gurunya dari Maroko, ada guru dari Turki gitu. Padahal dulunya mudanya tuh hidupnya nggak karu-karuan gitu. Tapi karena sang ibu tuh mendoakan setiap harinya kepada anak ini, Allah dudukkan anak ini bukan hanya menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi pemimpinnya di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Saya teringat ketika di Masjidil Haram di tahun lalu ketika melaksanakan ibadah haji, para jamaah haji itu dari Indonesia itu menanti-nanti kapan ini As-Sudais ini, Abdurrahman As-Sudais memimpin sholat di Masjidil Haram. Jadi yang kami tunggu-tunggu itu kapan As-Sudais jadwalnya itu. Padahal kalau kita tengok ya bagaimana kehidupan di masa kecilnya ya,
Abdurrahman As-Sudais ini diceritakan kira-kira di usia 5 tahunan ketika di bulan suci Ramadan, tatkala sang ibu sedang mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa bagi ayahnya, bagi suaminya, lalu As-Sudais yang masih kecil, dia mengacak-acak makanan ayahnya menjelang berbuka puasa. Saya tanya, Bu, kalau seandainya Bu mau buka puasa, ibu dari pagi udah nyiapin masakan gitu ya, kata jam 4 makanan diambak-ambakin, diacak-acakin, kira-kira gitu, marah nggak kira-kira Bu? Marahnya gimana Bu? Muka makin cakep apa makin jelek Bu? Makin serem. Dan ternyata ibunya As-Sudais juga marah. Bagaimana marahnya kepada As-Sudais yang masih kecil tadi itu, yang dalam tanda petik kalau kita anggap sekarang tuh nakal betulnya anak itu. Anaknya aktif betul, kira-kira begitu. Ibunya bilang begini, As-Sudais, kenapa nak kamu ngacak-ngacak makanan ayahmu nak? Umi doakan nak, mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Itu marahnya gitu Bu. Marahnya begitu. Marahnya aja yang keluar itu adalah doa. Doa semoga anaknya didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam Masjidil Haram. Sehingga As-Sudais itu setiap harinya dipanggil oleh sang ibu dengan panggilan apa? Ya Abdurrahman, ya Hafizul Quran, ya Imam al-Masjidil Haram. Jadi sang ibu mengafirmasi kepada anaknya, nak, kalau suatu saat nanti kamu menjadi hafiz Quran dan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata benar, Allah mendudukan Abdurrahman As-Sudais ini, Syekh ini, di usia 40 tahunan menjadi imam Masjidil Haram. Dan sekalipun saat ini beliau berusia sudah di atas 60 tahun, tetap menjadi imam favorit para jamaah haji di Masjidil Haram. Itu karena doa yang mudawamah yang disampaikan oleh sang ibu kehadirat Allah Subhanahu wa taala si anak ini. Jadi mendoakan anak ini, setiap kali melihat wajah anak didoakan anaknya dengan doa-doa kebaikan, dengan afirmasi-afirmasi yang positif, sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan, memudahkan jalan anak ini menjadi anak yang saleh. Lalu bagaimana cara mendidik anak kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Maka saya merumuskan ada 4 fase. Ada 4 fase. Yang pertama, fase usia 3 sampai dengan 7 tahun. Ini 3 sampai dengan 7 tahun ini disebut dengan fase anak-anak atau fase tumbulah istilahnya. Dalam terminologinya Dr. Abdullah Nasih Alwan. Maka di fase 3 sampai dengan 7 tahun ini merupakan fase teladan, fase pembiasaan puasa. Caranya bagaimana? Di usia 3 sampai dengan 7 tahun ini, kalau kita punya anak-anak di usia ini, maka anak diajak untuk ikut sahur. Yuk sahur yuk. Tadi anak saya yang umurnya 2 tahun setengah gitu kan, ya bangun yuk sahur yuk. Yang umurnya 4 tahun yuk sahur yuk. Kemudian berikan contoh. Kenapa? Karena di usia 3 sampai dengan 7 tahun ini anak hanya merekam peristiwa-peristiwa, memori, kenangan-kenangan. Anak belum bisa menalar di fase ini. Dia hanya merekam saja. Maka apa yang kita teladankan, apa yang kita contohkan itu menjadi ingatan jangka panjang bagi si anak.
Maka idealnya keteladanan dan pembiasaan ini datang dari kedua orang tuanya. Maka ciptakan atmosfer Ramadan di lingkungan rumah. Jadi mereka kerasa tuh, oh nih bulan beda nih dari bulan-bulan yang lain. Karena di bulan ini kita ada aktivitas sahur, ada aktivitas berpuasa, ada aktivitas yang dimana hubungan kita dengan Allah itu makin intensif. Jadi fase memberikan contoh, fase pembiasaan ini usia 3 sampai dengan 7 tahun. Kalaupun memang dijelaskan secara sepintas saja makna puasa. Nah, fase kedua, fase 7 sampai dengan 10 tahun, ini fase pengenalan dan pemahaman. Kenapa kok 7 sampai dengan 10 tahun? Karena di fase ini merupakan fase tamyiz. Fase tamyiz itu anak sudah punya nalar. Dia sudah mulai kemampuan berpikirnya untuk membedakan mana yang boleh, mana yang belum boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Itu 7 sampai dengan 10 tahun. Maka kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat ketika memasuki umur 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun, kalau salat itu dia belum stabil, Pak. Bangunan tubuhnya belum stabil. Kalau rukuk tuh masih sering jatuh-jatuh. Tapi kalau 7 tahun ke atas, 7 sampai 10 tahun, anak sudah bisa melakukan gerakan formal sholat. Nah, karena ini fase pengenalan dan fase pemahaman, maka kita menjelaskan kepada anak kita tentang makna puasa. Di fase ini boleh puasa setengah hari, puasa sampai zuhur, karena ini fase pemahaman. Dia sudah mulai, lalu kemudian memberikan makannya, memberikan jeda makan lebih lama. Pastikan anak ini hidrasinya cukup. Kemudian kalau di fase ini anak berhasil dia puasa setengah hari, maka berikan dia reward. Reward ini sebetulnya tujuan itu untuk mengenalkan bahwa syariat itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi supaya anak tuh merasa bahwa ibadah itu bukan sesuatu beban, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengasyikkan, sesuatu yang seru. Di usia 10-14 tahun, di fase yang ketiga, ini sudah mulai fase penanaman nilai-nilai ibadah puasa. Karena anak kita sudah memasuki masa baligh, maka dia harus mulai puasanya penuh. Nggak setengah hari lagi. Kalau sudah 10 tahun, levelnya sudah level penggemblengan namanya. Sama sholat juga begitu, nggak bisa sholat bolong-bolong kalau udah 10 tahun. Dalam syariat tuh kalau 10 tahun tuh sudah mulai ditegur, bukan hanya secara lisan tapi secara fisik sudah mulai sholat. Nah, pastikan di fase ini kemudian anak ini ketersediaan nutrisinya saat sahur dan berbuka optimal. Sudah mulai dikenalkan kalau ibadah puasa itu nilai-nilainya apa yang kita dapatkan. Oh, puasa itu melatih kejujuran. Itu penanaman nilai. Kenapa? Karena ibadah puasa itu yang tahu secara percis apakah kamu puasa atau tidak hanya dirimu dan Allah saja. Jujur, kejujuran. Nah, karena ibadah puasa sifatnya rahasia, maka lebih dekat dengan keikhlasan. Nah, kalau ibadah dikerjakan dengan keikhlasan, maka jangan tanya
berapa besaran ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang puasa. Oh, ternyata puasa itu melatih sifat jujur. Kemudian yang berikutnya, puasa melatih disiplin. Disiplin ketika sahur, disiplin ketika berbuka. Ada nggak yang ketika berbuka dientar-entarin? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Udah azan maghrib, saya entar, masih kenyang. Ada nggak? Semuanya on time, bahkan in time. Menunggu-nunggu waktu berbuka. Berarti berbuka melatih kemampuan disiplin. Nah, nilai-nilai itu kemudian difahamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita memahami filosofi kenapa kemudian mereka menjalankan ibadah puasa. Itu usia 10 sampai 14 tahun. Nah, kalau usianya sudah akil baligh, ya, memasuki fase dewasa awal, 14 tahun ke atas, maka bukan hanya menanamkan nilai-nilai ibadah puasa, tapi juga membangun kesadaran mereka sebagai hamba. Dibangun kesadaran sebagai hamba. Kenapa kita ini berpuasa? Karena kita adalah hambanya Allah. Jadi kesadarannya bukan karena nanti kalau kamu puasanya pol nanti dapat uang lebarannya gitu. Nggak gitu lagi tuh. Itu harus sudah mulai di level yang lebih tinggi lagi. Dibangun kesadarannya. Sehingga ketika dia beribadah, ibadah dengan kesadaran. Bukan karena reward lagi, bukan karena punishment lagi. Itu di level-level sebelumnya. Tapi mereka kemudian beribadah karena punya kesadaran utuh bahwa mereka adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara tugas hamba yakni beribadah. Kalaupun misalkan diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu ibadah sedekah nanti mendapatkan pahala sekian, kalau kamu ibadah salat berjamaah dapat pahala sekian, kalau kamu melaksanakan amal saleh dapat sekian gitu. Itu hanya sebagai sugesti saja, hanya sebagai motivasi saja untuk membangun kesadaran, bukan menjadi tujuan. Jadi kalau kita nih yang umur udah segini nih, kalau kita ibadah ini bukan lagi kemudian mengharap pahala gitu ya. Ibadahnya udah nggak transaksion lagi sebetulnya harusnya gitu kan ya. Kalau pahala kecil lah, tanteran aja lah. Kalau pahala gede saya mau begitu kan ya. Nggak begitu lagi seharusnya. Jadi ibadah itu terbangun karena kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalkan Allah memberikan reward atau punishment dalam bentuk surga dan neraka. Surga ini kan, neraka ini kan makhluk sebetulnya ya. Tapi kesadaran surga itu ya kira-kira kalau kita menjadi hamba yang baik, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kita tidak menjadi hamba yang baik, kita mendapatkan murkanya Allah. Demikian barangkali dari saya hal-hal yang saya rasa menjadi penting dan prinsip bagaimana kita menghadirkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga anak yang soleh ini menjadi berkah untuk kehidupan orang tuanya di dunia dan juga kelak akan menjadi jalan kemuliaan bagi anak ini di akhirat. Dan bagaimana kita membimbing anak-anak kita untuk sejak dini ya membiasakan berpuasa, memberikan keteladanan dalam ibadah termasuk puasa, memberikan pengenalan, pemahaman, sampai kemudian penanaman nilai ibadah puasa, sampai akhirnya kemudian membangun kesadaran anak-anak kita menjadi hamba Allah yang baik. Demikian dari saya, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.